kami sebentar akan merenungkan kembali tentang berita sukacita yang Tuhan pernah perdengarkan kepada para gembala ribuan tahun yang lalu. Berita itu kami butuhkan saat ini. Berita itu yang juga kami perlukan di saat hati kami mengalami banyak pergumulan di dalam dosa, di dalam hidup ini. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai pemberitaan firman dari awal sampai akhir, dan setiap kami memasuki momen Natal ini membawa kembali dengan sukacita yang sejati di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hari ini suasana selama bulan Desember ini agak berbeda. Saya seperti berkhotbah di tengah hutan, ya. Ada satu suasana yang baru di dalam momen Natal ini. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan merenungkan berita Natal pada minggu ini, terambil dari Lukas pasal kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-20 yang bercerita tentang gembala mendengar berita Natal. Saya akan membacakan, saudara mengikuti di dalam hati. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, Natal adalah satu peristiwa terpenting di dalam sejarah umat manusia. Karena Natal inilah Allah telah datang ke dalam dunia untuk mencari orang yang berdosa. Saudara, apa yang kita tidak bisa membayangkan kalau Yesus Kristus tidak pernah datang ke dalam dunia. Kita tidak bisa membayangkan kalau Natal itu tidak pernah terjadi di dalam hidup kita. Kita adalah orang yang berdosa dan orang yang tetap akan binasa di dalam penghukuman Allah. Oleh sebab itu, saudara, saya selalu mengharapkan setiap kali kita memasuki bulan Natal, hati kita harus kembali mengingat akan segala cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Jangan menjadikan Natal hanya sebagai tradisi. Jangan hanya mengingat Natal sebagai satu perayaan. Saudara-saudara, selama 3 minggu ini, saya mengamati gereja kita telah membuat satu tema-tema yang menjadi satu rangkaian khotbah tentang Natal. 3 minggu yang lalu kita telah berkhotbah tentang The Peace of Christmas, damai dari Natal. Dan minggu lalu kita telah mendengar khotbah The Hope of Christmas,
Sekarang kita akan berbicara tentang the joy of Christmas, sukacita Natal yang sejati. Saudara-saudara sadar atau tidak, 3 tema ini adalah satu rangkaian trilogi di dalam pemahaman kita tentang Natal pada tahun ini. Di dalam dosa, manusia kehilangan damai sejahtera. Oleh sebab itu kita membutuhkan the peace of Christmas. Karena damai daripada Yesus Kristus itulah yang memperdamaikan kita kembali dengan Allah Bapa. Di dalam dosa, manusia telah kehilangan pengharapan di dalam kekekalan. Itulah sebabnya kita membutuhkan the hope of Christmas. Maka hari ini kita akan belajar di dalam dosa, manusia telah kehilangan sesuatu kepuasan diri di dalam relasinya dengan Allah. Dan inilah yang kita sebut sebagai kita kehilangan sukacita di dalam hidup kita karena dosa. Saudara-saudara, 3 tema ini, the peace of Christmas, the hope of Christmas, dan the joy of Christmas, ini bicara tentang kehilangan di dalam diri manusia. Kita tidak sadar, saudara, kita kehilangan uang, kita ngomel kepada Tuhan. Kita kehilangan barang berharga di dalam hidup kita. Kita bersedih hati, tetapi kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan pengharapan. Kita kehilangan kesukacitaan di dalam hidup kita. Kita tidak pernah menyadarinya. Kita manusia celaka, saudara. Karena inilah 3 hal penting yang Tuhan berikan di dalam hidup kita pada mulanya, yang semuanya sudah hilang karena dosa. Saudara-saudara, itulah sebabnya ribuan tahun yang lalu Bapak Gereja Agustinus di dalam bukunya The Confession, pengakuan-pengakuan. Buku ini buku yang sangat indah sekali. Sudah diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa, hingga hari ini dibaca, dipelajari oleh banyak orang termasuk para hamba-hamba Tuhan. Saudara, di dalam buku Confession, pengakuan-pengakuan, Pak Agustinus di situ semacam buku biografinya dia, menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya menemukan Kristus di dalam dirinya. Di dalam bab ke-10 ayat ke-21, Agustinus mengatakan, tanpa pengecualian, semua di antara kita merindukan kebahagiaan di dalam hidup kita. Semuanya setuju bahwa mereka ingin hidup bahagia, dan mereka mencari itu dengan cara yang bermacam-macam, dan mereka mencoba dengan cara yang paling keras sekalipun untuk mencapai tujuan yang sama. That is joy. Itulah sukacita. Saudara-saudara, Agustinus di dalam kalimat ini menyatakan perasaan dirinya maupun perasaan setiap manusia, bahwa setiap manusia, siapapun itu, mulai dari presiden sampai rakyat jelata, semua di dalam hati setiap manusia mencari dan merindukan joy, sukacita. Kenapa kita mencari ini? Karena itu sudah hilang di dalam hidup banyak manusia. Saudara-saudara, hari ini kita akan menggali Lukas pasal kedua, dan saya hanya memfokuskan di dalam ayat ke-9 sampai ayat yang ke-11 saja. Bagian ini bagian yang unik, tapi kita sudah sering membaca, tapi kita juga sering melewatkan bagian ini. Saudara-saudara, perhatikan di dalam ayat ke-9, dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Perhatikan, Lukas mengatakan, sangat ketakutan. Saudara-saudara, lalu malaikat itu berkata kepada para gembala, jangan takut. Ini fenomena yang menarik, saudara. Dan ini tidak terjadi di dalam kasus daripada gembala. Kalau kita kembali mundur di dalam Lukas pasal 1 ayat ke-13, ketika malaikat itu menampakkan diri kepada Sakaria, papanya Yohanes Pembaptis, dikatakan di situ, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria. Lalu Lukas 1 ayat 30, saudara, kita menemukan fenomena yang sama.
Ketika malaikat itu datang menghampiri dan menampakkan diri kepada Maria, juga membuka dengan kalimat, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudara-saudara, kenapa para gembala takut? Kenapa Sakaria takut? Kenapa Maria takut? Sehingga malaikat ketika menjumpai mereka selalu mengatakan, "Jangan takut." Saudara, kalau ketemu malaikat senang atau takut? Sekarang hamba Tuhan yang mengklaim diri ketemu Tuhan Yesus, ketemu malaikat, tidak ada perasaan takut sama sekali. Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Saudara perhatikan di dalam Alkitab, setiap orang ketemu dengan makhluk surgawi, entah itu Allah sendiri yang penuh kemuliaan, ataukah malaikat, selalu dipenuhi hatinya dengan ketakutan dan kegentaran. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kata takut di sini yang dituliskan oleh Lukas itu memakai kata Yunani megaphobos. Mega artinya besar, phobos itu artinya takut. Dari kata phobos muncul istilah bahasa Inggris fobia, orang yang penuh ketakutan. Megaphobos, Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan sebagai the great fear. Ketika malaikat itu menampakkan diri kepada para gembala, gembala itu mengalami satu the great fear, ketakutan yang sangat amat di dalam hidup mereka. Saudara, kalimat ini menggelitik hati saya. Kenapa kok takut ya? Mestinya kan senang ketemu malaikat, tetapi Alkitab mengatakan semuanya penuh ketakutan. Saudara-saudara, kemungkinan tafsiran saya adalah karena mereka di dalam pikiran gembala, pikiran Maria, pikiran Sakaria, dan pikiran semua orang-orang di dalam perjanjian lama. Mereka memiliki satu pemahaman, malaikat ketika diutus oleh Allah datang menjumpai manusia. Malaikat bukan hanya menjadi instrument of message, menyampaikan berita Tuhan. Tapi saudara perhatikan, di dalam perjanjian lama berulang kali Allah mengutus malaikat sebagai alat penghukuman bagi manusia berdosa. Ini yang kita seringkali lewati. Bagaimana Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, sebelumnya Tuhan mengutus malaikat. Bagaimana Allah memakai malaikat untuk menghancurkan pasukan-pasukan musuh daripada Israel dan sebagainya. Saudara, itulah sebabnya saudara, di dalam pikiran mereka ketika mereka melihat malaikat datang, termasuk para gembala, mereka tidak sukacita. Mereka diliputi the great fear, ketakutan. Ini hukuman apa yang akan Tuhan berikan kepada kita? Saudara-saudara, mereka takut karena memiliki kesadaran mereka adalah orang berdosa di mata Tuhan. Kehadiran malaikat di hadapan mereka memberikan satu perasaan fear, takut, great fear, megaphobos di dalam hidup mereka. Kenapa saudara? Karena dosa telah merampas sukacita mereka. Dan dosa itu menggantikan sukacita itu, joy itu, dengan ketakutan, dengan fear. Inilah yang terjadi di dalam hidup manusia, engkau dan saya. Saudara, kita tidak sadar, kita ini adalah orang yang sebenarnya hidup di dalam ketakutan. Kita orang yang hidup tidak ada sukacita. Dan fenomena ini saudara, bermula dibuktikan dari awal terjadi ketika manusia pertama kali berdosa kepada Tuhan. Di Taman Eden saudara lihat, ketika Adam dan Hawa berdosa, melanggar Tuhan, mereka tidak sedih. Mereka tidak nangis. Tidak, mereka ketakutan, mereka sembunyi dari Tuhan. Inilah awal saudara sekalian. Manusia pertama kali kehilangan sukacita terbesar di dalam hidupnya. Sukacita dulu bisa berelasi dengan Allah. Sukacita dulu terima perintah dari Tuhan. Sukacita dulu boleh melayani Tuhan di Taman Eden. Tetapi sekarang di dalam dosa, sukacita itu sudah hilang. Mereka tidak sedih, tapi justru ketakutan. Aneh ya.
Intinya saudara, saya memikirkan di dalam bahasa Inggris ya. Kata joy dan enjoy itu dua kata yang sangat mirip sekali. Joy, sukacita. Enjoy, menikmati. Ternyata sukacita dan menikmati ini dua kalimat, dua kata yang berhubungan erat sekali. Hanya orang yang sukacita, dia bisa menikmati. Dan orang yang menikmati, pasti dia bersukacita. Betul tidak? Saya tidak tahu di dalam bahasa Mandarin, sukacita dan menikmati itu memiliki kemiripan kata atau tidak. Tetapi bahasa Inggris bukan kebetulan. Joy and enjoy. Joy dan menikmati itu berhubungan erat sekali. Ketika di dalam hidupmu tidak ada joy, jangan harap engkau bisa enjoy. Hari ini, engkau kalau ibadah tidak menikmati ibadah, datang ke gereja karena malas, karena terpaksa, tidak ada joy, jangan harap engkau beribadah, engkau akan enjoy. Tapi kalau engkau datang ke gereja dengan sukacita, ini hari Sabat Tuhan, Tuhan mengundang saya datang ke rumahnya untuk beribadah, memuji Dia, menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya. Saya khotbah 1 jam lebih pun, saudara tetap akan enjoy. Ini kunci penting di dalam hidup kita. Kalau engkau sudah tidak enjoy lagi dengan pasanganmu, pernikahanmu menjadi neraka, bukan? Engkau tidak bisa menikmati karena engkau tidak ada joy, tidak ada sukacita. Maka saudara-saudara, hari ini kita belajar sesuatu yang penting di dalam berita Natal pada hari ini. Bahwa tanpa sukacita, tidak mungkin kita bisa menikmati Allah di dalam hidup kita. Alkitab menunjukkan kepada kita, lawan daripada sukacita ternyata itu bukan duka cita. Lawan dari sukacita justru dibuktikan adalah fear, ketakutan. Adam ketakutan, sembunyi dari hadapan Allah. Bukan duka cita, tapi justru adalah ketakutan. Maka saudara-saudara, tanpa sukacita ilahi di dalam hidup kita, kalau sukacita itu sudah hilang di dalam hidup kita, hidup manusia dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan ketidakpastian, dipenuhi dengan kegelisahan yang luar biasa di dalam hidup kita. Orang yang tidak punya sukacita surgawi, dia mungkin masih bisa tertawa melihat lawak, melihat komedi. Dia mungkin bisa masih tersenyum dari mulutnya secara jasmani. Tapi di dalam hatinya yang terdalam, orang berdosa ada orang penuh dengan ketakutan di hadapan Allah. Orang yang berdosa, yang tidak memiliki sukacita surgawi, hatinya dipenuhi dengan kegelisahan luar biasa di dalam batinnya yang terdalam. Ini sesuatu yang harus kita akui, saudara. Maka kita melihat begitu banyak orang memiliki sukacita-sukacita palsu, tetapi di dalam hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Saudara-saudara, hari ini kita mau melihat Natal ketika Yesus Kristus datang, Dia membawa sukacita yang sejati. Apa yang kita baca di dalam Lukas, saudara, sebenarnya sudah pernah disinggung di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Mazmur 16 ayat ke-11, di situ dikatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Saudara, saya ulangi. Mazmur 16 ayat 11, di hadapanmu, di hadapan Tuhan, ada sukacita berlimpah-limpah. Dan di dalam Mazmur 4 ayat ke-7 juga dikatakan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Saudara lihat, penulis Mazmur ini memberikan kepada kita satu doktrin yang penting sekali. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Dia ingin mengatakan, Allah di dalam hidupnya adalah sumber sukacita sejati bagi manusia. Di hadapanmu Tuhan
ada sukacita berlimpah-limpah. Dan engkau telah memberikan kepadaku sukacita lebih banyak daripada kelimpahan mereka yang hidup di dalam gandum dan anggur. Saudara-saudara, Mazmur ini mengingatkan kepada kita, sukacita dari Tuhan jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada gandum dan anggur atau hal-hal yang bersifat materi. Ini rahasia-rahasia penting di dalam Alkitab tentang apa itu joy, sukacita di dalam hidup manusia. Allah adalah sumber sukacita kita yang sejati. Kenapa bisa demikian? Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk bersukacita di dalam Dia. Saudara, di dalam Taman Eden, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa untuk boleh bersukacita, joy dan enjoy di dalam Tuhan. Maka joy dan enjoy, sekali lagi, ini korelasi yang begitu erat. Sukacita membawa kita menikmati. Dan orang yang bisa menikmati, pasti dia diawali dengan sukacita. Di dalam momen Natal, saudara lihat, Alkitab menggambarkan gembala, orang Majus adalah orang yang memiliki joy. Berita Natal itu menjadi sukacita di dalam hidupnya. Maka mereka bisa menikmati Kristus di dalam hidup mereka. Tapi lihat saudara, Herodes. Ketika Herodes itu mendengar berita Natal, dia tidak ada joy, tidak ada sukacita. Maka di dalam hidupnya, dia juga tidak bisa menikmati Kristus di dalam dirinya. Dia justru mau membunuh Yesus Kristus. Sekarang saya akan membawa saudara melihat bagaimana Lukas di dalam pasal kedua ini mengkontraskan dua hal penting. Di dalam ayat ke-10 saudara lihat, setelah malaikat itu menampakkan diri kepada para gembala dan mereka sangat ketakutan, malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saudara, di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita ini tidak nampak jelas. Karena kata kesukaan besar itu di dalam bahasa Yunani menggunakan kata megakara, great joy. Lukas ingin mengkontraskan dua hal penting. Great fear, ketakutan yang sangat, sekarang dia kontraskan dengan great joy, sukacita yang juga amat besar sekali. Ini yang Lukas ingin sampaikan di dalam bagian ini, saudara. Kenapa gembala dan seluruh bangsa, kata malaikat, harus bersukacita? Dijelaskan di dalam ayat ke-11, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan sebagainya. Saudara-saudara, apa yang dinubuatkan di dalam Mazmur 16 ayat ke-11 tadi, di hadapanmu Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah, sekarang betul-betul datang di hadapan manusia. Saudara, kalau dijanjikan orang, saya kasih kamu hadiah ya, tapi nanti tunggu tahun depan, ulang tahunmu berikutnya. Saudara tunggu-tunggu hari itu, setiap hari ngelihat di kalender terus. Pada waktu tahun depan persis ulang tahun kita, hadiah itu diberikan. Sekarang ada di depan mata kita. Sukacita luar biasa. Inilah yang dialami oleh manusia di dalam dosa. Di hadapanmu Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Apa ini maksudnya? Inilah yang digenapkan ketika Kristus datang. Malaikat berkata, "Jangan takut, sebab ada great joy bagi seluruh bangsa, bagi seluruh dunia ini." Sukacita yang besar itu sekarang sudah ada di depan mata manusia. Saudara-saudara, mengapakah kelahiran Yesus Kristus menjadi great joy, sukacita yang besar bagi dunia ini? Setiap hari kita mendengar
ada banyak bayi lahir di dalam dunia, bukan? Ketika orang punya anak, bersukacita. Ketika saudara punya cucu pertama, sukacitanya luar biasa. Sekarang saya jadi engkong, saya jadi nenek, punya cucu loh sekarang, sukacita besar. Setiap hari kita mendengar, si A, famili kita, dan sebagai punya anak, punya baby. Tetapi kenapa Yesus Kristus lahir disebut sebagai the great joy bagi orang berdosa? Anakmu, cucumu hanya memberikan sukacita bagi keluargamu sendiri. Tetapi ketika Yesus Kristus datang, Alkitab berkata, ini sukacita bagi seluruh dunia. Saudara-saudara, Yesus Kristus menjadi great joy bagi seluruh dunia, bagi orang berdosa di dalam dunia ini. Karena melalui kelahirannya, inilah penggenapan rencana keselamatan Allah bagi engkau dan saya. Saudara harus ingat, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, saudara, setelah Tuhan menghukum mereka dengan berbagai penghukuman, Tuhan juga memberikan janji keselamatan kepada Adam dan Hawa. Keturunan ular ini akan meremukkan tumit keturunanmu, dan keturunanmu akan meremukkan kepala daripada si ular. Ini ada janji keselamatan yang Tuhan berikan ketika manusia pertama kali jatuh di dalam dosa. Tuhan tidak memberikan janji kekayaan, Tuhan tidak memberikan janji kesuksesan, Tuhan tidak memberikan janji kesehatan, hidup tanpa masalah. Tapi Tuhan memberikan janji keselamatan. Ingat, satu di antara keturunanmu akan meremukkan kepala ular atau si iblis ini. Saudara-saudara, kapan janji itu digenapi? Pada waktu Yesus Kristus lahir. Di malam Natal itu, disitulah Tuhan memberikan dan menggenapkan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Saudara-saudara, ini satu paradoks iman yang luar biasa yang kita jarang pikirkan ketika kita masuk di dalam momen Natal ini. Sukacitamu, sukacitaku, sukacita setiap kita orang berdosa harus digantikan dengan penderitaan Kristus yang luar biasa. Engkau dan saya bersukacita di atas penderitaan Kristus. Sadarlah akan hal itu. Bayi yang kecil itu lahir bukan untuk senang-senang di dalam dunia. Saudara punya anak, punya cucu, saudara persiapkan kamar yang bagus buat dia. Dekorasi yang paling indah. Segala perlengkapan bayi yang paling mahal, baju, semua tempat tidur saya persiapkan, AC pasang di kamar. Yesus Kristus lahir, tak pernah mengalami semuanya itu. Yesus Kristus lahir, tidak ada dekorasi kamar, tidak ada AC. Dia lahir di kandang binatang. Sejak lahir sampai mati, dia menderita untuk kita, supaya engkau dan saya hari ini boleh bersukacita di dalam Tuhan. Di hadapanmu Tuhan, ada sukacita berlimpah-limpah. Kalau Yesus Kristus tidak lahir, mungkinkah kita bersukacita? Tidak mungkin. Kalau Yesus Kristus tidak lahir, mungkinkah engkau mengalami damai dan memiliki pengharapan? Tidak mungkin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita merenungkan tema yang begitu penting ini. Sukacita di dalam Kristus ini sekali lagi hanya bisa dinikmati kalau engkau mengerti Dia sudah menderita bagi engkau dan saya. Di dalam bahasa teologis ini disebut dengan union with Christ.
dipersatukan dengan Kristus. Siapa yang boleh menikmati sukacita di dalam Kristus? Hanya mereka yang betul-betul sudah dipersatukan di dalam Kristus melalui iman. Saudara-saudara, sukacita ini tidak bisa dinikmati dengan cara yang lain. Satu-satunya yang Alkitab katakan, kalau engkau ingin menikmati sukacita surgawi di dalam hidupmu, engkau harus dipersatukan, union with Christ, di dalam iman kepada Kristus. Itulah sebabnya saudara, Yesus Kristus di dalam Yohanes 15 ayat 11 mengatakan satu kalimat penting menjadi perenungan bagi kita. Dia berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu. Dia berkata kepada murid-muridnya dan hari ini kepada kita semua. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, apa arti kalimat ini? Tuhan ingin supaya sukacitanya Dia ada di dalam hidup kita. Dan sukacita itu menjadi penuh atau memenuhi hidup kita. Kalimat ini tak pernah diucapkan oleh pendiri agama siapapun. Kalimat ini tak pernah dikatakan oleh para filsuf yang paling hebat di dalam dunia siapapun dia. Supaya sukacitaku menjadi penuh di dalam engkau dan sukacitaku menjadi sukacitamu. Saya memberikan 3 perenungan kepada kita pada hari ini. Pertama, kalimat ini menunjukkan sukacita yang Yesus Kristus akan berikan kepada kita adalah sukacita yang bersifat eksistensial joy. Sukacita yang bersifat eksistensial. Apa artinya? Saudara, sukacita ini harus bersifat pribadi. Sukacita ini tidak bisa diwakilkan. Sukacita ini tidak bisa dititipkan. Sukacita ini tidak bisa digantikan oleh orang lain di dalam hidup kita. Engkau harus mengalaminya secara eksistensial, secara keberadaan dirimu sendiri di hadapan Allah. Oh, saya titip aja ya, papa saya pendeta kok, engkong saya juga pendeta kok. Maka sukacita Kristus itu nitip aja ke papa, ke engkong, ke emak saya. Tidak bisa. Sukacita ini kau harus alami sendiri secara pribadi di dalam hidupmu. Tidak bisa dititipkan. Tidak bisa nunut orang lain. Tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, nenek moyangmu sehebat apapun dia. Kalau engkau mau sukacita Kristus ada di dalam hidupmu, memenuhi hidupmu, engkau harus mengalaminya sendiri melalui dipersatukan dengan Kristus, union with Christ in faith, di dalam iman. Tanpa iman, tanpa kita dipersatukan dengan Kristus di dalam hidup kita, jangan harap sukacita ini akan kita nikmati di dalam hidup kita. Saudara-saudara, ketika Kristus mengatakan kalimat ini, kalimat sukacita ini bersifat existential joy, sukacita yang bersifat pribadi. Maka kedua, Tuhan Yesus ketika mengatakan kalimat ini, sukacita ini adalah spiritual joy, sukacita yang bersifat rohani. Tidak bisa diukur, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dinilai dengan uang dan harta. Tadi Mazmur 4 ayat ke-7 mengatakan, engkau memberikan kepadaku sukacita lebih daripada mereka yang memiliki gandum dan anggur. Saudara-saudara, orang yang sudah mengalami sukacita secara surgawi ini, dia akan mengabaikan semua hal-hal yang bersifat duniawi. Lihat Sakeus, lihat Paulus. Mereka sebelum berjumpa dengan Kristus, mereka sangat membanggakan apa yang mereka capai di dalam hidup mereka. Sakeus adalah orang yang sangat materialis, hidup orientasi untuk uang, hidup hanya untuk materi. Setelah berjumpa dengan Kristus, dia kembalikan semua uang yang pernah dia ambil dari orang dengan cara yang tidak halal. Paulus, orang yang sangat
membanggakan status akan Farisinya, Yahudinya. Setelah dia berjumpa dengan Kristus, setelah mengalami spiritual joy di dalam hidupnya, dia mengatakan di dalam Filipi, semuanya kuanggap sebagai sampah. Saudara-saudara, kalau engkau sudah memiliki spiritual joy di dalam Kristus, engkau tidak ada sukacita lagi dengan dunia ini. Engkau tidak akan mencari sukacita yang lain di dalam hidupmu. Inilah ultimate joy, sukacita yang paling tertinggi yang pernah kita miliki karena dosa hilang dan sekarang Tuhan mengembalikan di dalam hidup orang yang mau beriman kepada Dia. Sukacita ini, saudara, tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti oleh orang dunia. Coba orang dunia suruh menilai sukacitanya Paulus. Orang dunia akan bingung, apanya yang sukacita Paulus? Hidup kayak begini kok sukacita? Dianiaya, disiksa. Tetapi Paulus berkata, aku bersukacita di dalam Tuhan. Aku bermegah di dalam Kristus. Lihat saudara, dunia dengan kita memiliki standar sukacita yang sangat kontras luar biasa. Nanti di belakang akan saya tunjukkan apa yang ditawarkan oleh dunia di dalam sukacita ini. Yang ketiga saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitaku memenuhi hidupmu, Yesus Kristus sedang berbicara tentang eternal joy, sukacita yang kekal. Saudara-saudara, sukacita yang diberikan oleh Kristus kepada kita yang mau beriman, mau percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin bisa dirampas oleh penderitaan, tidak mungkin bisa digugurkan oleh kesulitan hidup, bahkan kematian sekalipun. Inilah rahasia sukacita Kristus di dalam hidup orang percaya, saudara. Setiap kali saya menghadiri peristiwa atau momen-momen penutupan peti, kebaktian penghiburan dari banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan, saya merasa dikuatkan dan dihibur di situ. Bukan saya yang menghibur dia yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal justru seringkali menghibur dan menguatkan kita yang masih hidup. Aneh. Karena di dalam momen-momen itulah kita mendengar kesaksian hidup yang luar biasa. Di tengah kesulitan, di tengah sakit penyakit yang luar biasa, di tengah banyak derai air mata, tetap ada sukacita di dalam Kristus. Aneh. Dunia tidak mungkin akan mengerti. Dunia tidak mungkin akan memahami. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah 3 sukacita yang Kristus berikan di dalam hidup orang yang mau percaya kepada Dia. Itu ada sukacita yang bersifat pribadi, sukacita yang bersifat rohani, dan sukacita yang bersifat kekal yang tidak bisa dirampas oleh apapun di dalam hidup kita. Maka saudara sekalian, mungkinkah dunia ini memberikan sukacita seperti yang akan diberikan oleh Kristus? Sekarang saya akan mengajak saudara untuk membandingkan dan melihat, supaya saudara melihat dengan utuh, betulkah dunia bisa memberikan sukacita seperti yang diberikan oleh Kristus? Karena kita manusia ini terlalu naif, kita orang berdosa terlalu bodoh, kita orang berdosa terlalu gampang ditipu. Kita selalu berpikir sukacita bisa kita dapatkan di dalam dunia ini. Saudara, selama ribuan tahun manusia hidup, manusia telah berusaha mendefinisikan sukacita menurut dirinya sendiri dan mencari serta mengisi sukacita itu menurut caranya sendiri. Saudara lihat apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Betulkah ada sukacita yang sejati di dalamnya? Paling tidak saudara, saya menemukan secara umum dan garis besar, dunia menawarkan 2 sukacita palsu di dalam hidup manusia. Saya harus mengkhotbahkan ini supaya saudara hati-hati,
supaya saudara mengerti, supaya saudara menjadi cerdas, supaya saudara menjadi kritis, membandingkan sukacita Kristus dengan sukacita dari dunia ini. Saudara, ada banyak sukacita yang ditawarkan oleh dunia, tapi secara umum itu bisa saya kategorikan hanya 2 kelompok besar. Pertama, saudara lihat, dunia selalu memberikan tawaran sukacita yang bersifat kenikmatan jasmani. Saya ulang, ini yang pertama. Apa sih sukacita itu? Tanya ke orang dunia. Oh, sukacita berarti adalah kenikmatan. Saudara, dunia selalu menyamakan, sekaligus menyarukan, memalsukan sukacita itu dengan kenikmatan jasmani. Kenikmatan jasmani bisa di dalam bentuk materi, bisa di dalam bentuk secara seksual. Ini yang pertama. Yang kedua, sukacita palsu yang ditawarkan oleh dunia. Oh, saya tidak suka yang materi-materi, saya tidak suka yang seksual-seksual. Kata dunia, oke, tidak apa-apa, saya berikan kamu alternatif kedua. Dunia menawarkan sukacita di dalam ketenangan batin. Saudara-saudara, ini muncul di dalam agama dan filsafat. Saudara ini kasih Tuhan, betulkah 2 yang ditawarkan oleh dunia ini bisa memenuhi sukacita yang terdalam yang engkau cari di dalam hidupmu? Jawabannya jelas, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Alkitab sudah membuktikan. Saudara-saudara lihat, ketika manusia memikirkan, oh saya mau sukacita, sukacita itu harus dipenuhi dengan kenikmatan jasmani. Saudara lihat, Alkitab sudah memberikan contoh di dalam sebuah kitab perjanjian lama yang ditulis oleh Salomo. Kitab itu namanya kitab Pengkhotbah. Saya harap setelah pulang ibadah ini, saudara baca kitab ini secara pelan-pelan di dalam hidupmu. Kitab Pengkhotbah adalah bukti bagaimana seorang raja mencari sukacita melalui kenikmatan materi, kenikmatan jasmani, lalu dia mengakhiri semuanya adalah sia-sia. Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 berkata, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tapi lihat itu pun sia-sia. Lalu pasal kedua ayat ke-8, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah, aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Lihat saudara hidup Salomo. Dia mencari sukacita sejati melalui kenikmatan materi dan jasmani. Dan kesimpulannya, semuanya adalah sia-sia. Puji Tuhan, Salomo dalam masa tuanya akhirnya kembali kepada Tuhan. Setelah dia mencoba semua kenikmatan, akhirnya dia menemukan kenikmatan sejati hanya di dalam Allah. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Saudara-saudara, inilah yang terjadi di dalam hidup manusia hingga hari ini. Jangan engkau menyamakan sukacita dari Tuhan dengan kenikmatan jasmani. Itu sesuatu yang salah. Kenikmatan jasmani tak mungkin memuaskan sukacita yang hilang di dalam hidupmu. Jangan sekali-kali berpikir kenikmatan materi dan jasmani akan memenuhi dan memberikan sukacita di dalam hidupmu. Maka kedua, saudara lihat sekarang bagaimana orang di dalam dunia menawarkan sukacita dengan cara kedua. Tidak usah materi-materian, tidak usah seksual-seksualan. Sekarang saya tawarkan sukacita, yaitu ketenangan batin di dalam hidupmu. Agama dan filsafat menawarkan ketenangan batin sebagai sumber sukacita. Menjauhkan diri dari dunia, bersemedi, bertapa, mengikuti ritual-ritual tertentu dan sebagainya, menganut falsafah-falsafah hidup tertentu supaya kita mengalami sukacita di dalam hidup kita. Saudara-saudara, Bapak Gereja Agustinus di depan khotbah tadi yang saya kutip, dia pernah tersesat
mengikuti satu aliran falsafah hidup ketika dia mau mencari kesukacitaan di dalam hidupnya. 9 tahun Agustinus terjebak, tersesat, dan terhilang mengikuti filsafat Manikaisme. Dia cari sukacita. Ini Agustinus ini orang jenius, tapi Tuhan izinkan tersesat mengikuti ajaran yang tak karu-karuan. Sebelum Tuhan panggil kembali dia jadi bapak gereja yang pikirannya mempengaruhi gereja hingga hari ini. 9 tahun Agustinus tersesat mengikuti ajaran falsafah Manikaisme. Lalu dia sadar ini tidak memberikan sukacita sejati di dalam hidupnya. Lalu dia berpindah mengikuti ajaran Platonisme selama beberapa tahun. Sampai akhirnya saudara, Tuhan beranugerah kepada Agustinus. Di satu sore dia dengar khotbah Bapak Gereja Ambrose. Dia mendengar seperti satu suara dalam bahasa Latin, tole lege, bukalah dan bacalah, bukalah dan bacalah. Suara itu di dalam hatinya mengganggu hati nuraninya. Lalu dia pulang ke rumah, dia buka kitab Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini ayat yang mencelikkan mata rohani Agustinus, yang mengingatkan kembali dia ajaran dari mamanya Monica yang sudah sejak kecil mendidik dia di dalam Kristus, tapi dia tinggalkan. Dia akhirnya bertobat kembali di dalam Tuhan. Lalu dia tuliskan banyak buku, salah satunya Confession yang tadi saya kutipkan. Saudara lihat, saudara-saudara, maka kitab Confession itu dibuka dengan satu kalimat yang sangat terkenal sekali. Tuhan, Engkau telah menciptakan kami hanya untuk Engkau. Dan hatiku akan gelisah hingga aku bertemu dengan Engkau kembali. Sukacita apa yang kau cari di dalam hidupmu? Sukacita apa yang kau impi-impikan di dalam hidupmu? Hari ini saudara, saya ingin Natal tahun 2022 ini menjadi Natal yang sungguh-sungguh membawa sukacita sejati di dalam hidupmu. Engkau yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Engkau yang belum sungguh-sungguh dipersatukan dengan Kristus di dalam hidupmu. Inilah momennya. Kembali kepada Tuhan. Supaya sukacita Natal itu ada di dalam hidupmu, memenuhi hidupmu. Ini janji Tuhan. Saudara-saudara, jangan cari lagi sukacita dari dunia. Jangan cari sukacita dari kenikmatan. Jangan cari sukacita dari semua falsafah hidup dan agama. Engkau akan berkata seperti pengkhotbah, semuanya adalah sia-sia. Kan yang bisa memberikan sukacita sejati dalam hidup kita hanya Allah itu sendiri melalui Yesus Kristus. Maukah engkau memiliki sukacita sejati di dalam hidupmu? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara, kita mengambil waktu teduh sejenak. Renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kita sudah terlalu lama terhilang di hadapan Tuhan. Kita terlalu lama mencari sukacita yang palsu di dalam hidup kita. Sukacita yang sementara, sukacita yang tidak bisa memenuhi hati dan hidup kita. Tenangkan hatimu, renungkan hidup saudara masing-masing. Barangkali di antara kita hari ini ada yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menikmati sukacita surgawi, sukacita sejati di dalam Kristus Yesus. Saudara boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah saudara masing-masing.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Kristus telah Engkau utus datang ke dalam dunia untuk memulihkan sukacita yang pernah kami miliki di dalam hidup, yang sudah hilang, yang sudah tercerai-berai karena dosa di dalam hidup kami. Kiranya berita firman Tuhan pada momen ini boleh mengingatkan kami supaya kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya yang bisa memberikan sukacita sejati di dalam hidup kami. Seperti firman-Mu, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Tuhan ingatkan kepada kami bahwa dunia yang sementara ini tidak bisa memenuhi sukacita di dalam hidup kami. Kenikmatan jasmani, kenikmatan filsafat dan agama, semuanya tidak mungkin bisa memberikan sukacita sejati hingga kami kembali kepada Engkau. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi jemaat GKA Trinitas di tempat ini, di rumah mereka masing-masing, atau siapapun yang mendengar khotbah ini, Tuhan biarlah Engkau jamah hati mereka satu persatu, supaya mereka boleh menikmati sukacita sejati di dalam Yesus Kristus. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.